Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait soal OSN matematika. Baik, anak di sini akan kami tampilkan bentuk soal matematikanya. Setelah mengetahui kita soal matematika, kita akan bahas secara bersama-sama. Ini di papan tulis ada sebuah gambar. Ini menggambarkan terkait soal yang kami tampilkan tadi adalah soal ESN. Kita pindahkan ke dalam papan tulis. Baik, yang pertama. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui agar lebih struktur diket dulu atau yang diketahui terkait soal ini. Diketahui bahwa panjang BC ya, panjang BC itu sama dengan panjang AC. Artinya itu membentuk segitiga sama kaki. Kemudian yang diketahui dari soal ini yang kedua adalah sudut BAC sebesar 35 derajat atau bisa disebut dengan sudut A. Nah, ini ya. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, sudut BAC kita beri tanda dulu atau di sudut A-nya. Nah, kalau untuk dalam pembacaan sudut itu yang di tengah ya, BAC berarti sudut A. Kemudian kita tuliskan ditanya. Apa yang ditanya terkait soal OSN ini? Yang ditanya terkait soal ini adalah berapakah sudut DBE. Nah, kita berarti akan mencari sudut DBE sesuai yang digambarkan di papan tulis. Nah, kita nggak tahu nih berapa besar sudut DBE ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab setelah kita menuliskan apa yang diketahui terkait gambar, kemudian yang diketahui terkait soalnya, kemudian apa yang ditanya. Kita akan mencoba menjawab mencari sudut DBE. Nah, langkah yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu itu adalah untuk menyelesaikan bangun pertama atau bisa kita sampaikan di sini adalah bangun segitiga pertama. Nah, bangun segitiga pertama ini adalah bangun A, B, C. Ya. Bangun A, B, C. Nah, yang diketahui dari gambar itu adalah sudut A-nya. Itu sebesar 35 derajat. Kita tuliskan dulu bahwa sudut BAC atau sudut A sebesar 35 derajat. Nah, kita ketahui tadi nih, sudut panjang BC itu sama dengan panjang AC. Artinya dia membentuk segitiga sama kaki. Maka kita beri tanda dulu agar lebih memahami bahwa AC dan BC itu panjangnya sama, sehingga sudut A itu sama besarnya dengan sudut B atau bisa dituliskan yaitu sudut A, B, C sebesar 35 derajat. Nah, setelah selesai mengetahui sudut A, sudut B, ya, kita sudah mengetahui. Tinggal kita mencari sudut C-nya atau sudut A, C, B. Kita nggak tahu. Baik, kita tuliskan dulu sudut ACB atau sudut C. Kita beri tanda. Nah, yang di tengah itulah yang dinamakannya sudut ya. Seperti ACB berarti sudut C. Nah, untuk mencari sudut ACB atau sudut C ini 180 dikurang 70 derajat ya. Ini dalam bentuk derajat karena dia sudut.
Nah, kenapa kok muncul angka 70? Nah, ternyata 70 ini muasalnya adalah 35 ditambah 35 derajat, yaitu hasilnya 70 derajat. Sedangkan 180 derajat ini dikarenakan jumlah sudut dari segitiga jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Segitiga apapun itu. Nah, maka didapatkan sudut ACB itu adalah 180 derajat. Baik, kita hapus dulu ya, karena papan tulisnya kecil. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan atau mencari setiap sudut dari bangun yang pertama, ya, kita selanjutnya akan mencari sudut-sudut untuk bangun yang kedua untuk mencari sudut yang ditanyakan, yaitu sudut DBE. Baik, kita tuliskan dulu bangun yang kedua, atau bisa kita tuliskan itu sebagai bangun segitiga 2. Ya. Bangun segitiga 2 ini itu bisa kita lihat di gambar, ya. Oh ya, tadi lupa menuliskan bangun segitiga 1 itu adalah ABC. Kemudian bangun segitiga 2 itu adalah CBE. Selanjutnya kita akan mencari bangun yang kedua, yaitu selanjutnya kita akan menuliskan sudut BCE-nya atau sudut C, ya, sudut C untuk bangun yang kedua. Maka 180 dikurang 110 derajat itu adalah hasilnya 70 derajat. Tunjukkan C, B, E atau BCE. Nah, 180 ini dihasilkan karena dia membentuk sudut lurus dengan sudut yang ada di sampingnya. Maka besar sudut lurus itu adalah 180. Selanjutnya kita masih di bangun yang kedua. Itu adalah sudut BEC atau sudut E. Itu besarnya sama dengan sudut BCE. Besarnya sama dengan BEC, yaitu sama-sama 70 derajat. Kenapa? Karena panjang dari BC dan BE itu sama atau dia membentuk segitiga sama kaki. Maka sudut C dengan sudut E yang pada bangun kedua, bangun CBE, adalah 70 derajat. Nah, setelah kita sudah mencari kedua sudut ini, yang terakhir kita akan mencari sudut CBE, ya, CBE, atau bisa disebut dengan sudut B pada bangun yang kedua, bangun CBE ini. Maka 180, karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180 dikurang 140, yaitu sudut C dan sudut E yang ada pada bangun CBE. Maka 70 tambah 70 adalah 140. Maka 180 dikurang 140 menjadi 40 derajat. Maka sudut CBE atau sudut B-nya itu adalah 40 derajat. Setelah selesai penyelesaian yang kedua, penyelesaian yang ketiga. Nah, penyelesaian yang ketiga atau bangun yang ketiga ini adalah bangun kita lihat di gambar, ya, adalah bangun A, B, E, juga membentuk bangun segitiga. Nah, sebelum kita menjawab sudut yang ditanyakan, yaitu sudut DBE, kita tuliskan, kita akan mencari
sudut ABE sebelum menjawab sudut DBE. Nah, mencari sudut ABE ini ya. Nah, seperti yang digambar. Kita tandain dulu biar kita lebih mudah. Nah, ini sudut ABE. Untuk mencari sudut ABE ini berapa besarnya, maka kita bisa mencarinya adalah sudut ABC ya, sudut ABC tadi ditambah sudut dengan CBE. Sudut ABC kita sudah tahu tadi 35 derajat. Nah, kemudian 35 derajat ini kita tambahkan dengan sudut CBE sebesar 40 derajat, maka hasilnya adalah 75 derajat. Ya, jadi besar ABE itu adalah 75 derajat. Nah, yang terakhir kita akan mencari sudut DBE-nya. Berapa nih sudut DBE sesuai dengan yang ditanyakan terkait soal ini? Maka 180 sama, karena ini adalah membentuk segitiga, maka 180 derajat dikurang sudut ABE yaitu 75, maka dapatlah hasil 105 derajat. Maka sudut DBE nya itu sebesar 105 derajat.